Puji Tuhan. Bersyukur malam hari ini saya bisa menyapa Anda dari sini. Betapa indahnya alam semesta. Tuhan itu ajaib. Dan Tuhan ingin melawat Anda. Kenapa ada di Gunung Bromo saat ini? Kemarin dulu ada puji-pujian bersama-sama. Kalau Anda melewatkan worship live kami atau live worship, Anda masih bisa mengikutinya di channel YouTube GMS Live. Sekali lagi, di channel YouTube GMS Live. Saya ajak Anda untuk memuji Tuhan. Betapa romantis di sini, begitu indahnya. Tidak terbilang, tidak terkatakan. Betapa mulianya Tuhan. Mari kita beristirahat dalam hadirat-Nya. Saya bawakan judulnya sama dengan live worship kita. Live worship kami berjudul Selah. Saya juga mau khotbah soal Selah sekarang ya. Mari kita buka sama-sama ayat firman Tuhan di Mazmur pasal yang ke-3. Saya beri judul Selah. Saya suka kata Selah ini yang artinya pause. Kata Selah tertulis 74 kali di Alkitab. 71 kali itu ditemukan di kitab Mazmur. Mazmur itu kan lagu atau nyanyian. Jadi Selah itu seperti pause di tengah-tengah antara lirik. Atau kita tarik nafas kalau kita dalam seni tarik suara. Itulah artinya Selah. Tapi kalau ditulis di dalam Alkitab, di dalam ayat-ayat ini, pasti ada makna rohaninya. Nggak mungkin iseng. Karena Mazmur ini firman Allah. Nah Selah itu saya suka sekali. Kata Selah itu sendiri mengajarkan kita untuk sengaja istirahat dalam hadirat Tuhan. Kita bisa Selah gimana ya caranya ya untuk istirahat? Tidur. Tidur adalah istirahat fisik yang baik. Tapi juga kalau kita mau istirahat, kalau kita mau slow down nih ceritanya, kita mau agak perlahan. Kalau hidup kita terlalu cepat jalannya, hidup saya juga begitu. Tidak henti-hentinya jam per jam. Ada waktunya kita matikan HP. Ya kan? Kita fokus ke orang-orang yang kita kasih dan cintai. Tatap mata mereka, tatap wajah mereka, bicara muka dengan muka, tanpa ada gangguan, gadget atau apa. Kadang-kadang kita perlu sekali untuk hanya sekedar untuk diam saja atau berjalan-jalan di sebuah di nature, atau kita pas lagi jogging di luar sana pagi-pagi hari. Cari-cari jalan untuk istirahat, karena istirahat itu baik buat jiwa. Tapi istirahat dalam hadirat Allah, itu baik buat roh kita. Kalau tidur hanya untuk fisik atau untuk jasmani. Kalau rohani hanya di dalam hadirat Tuhan. Dan kata Selah itu indah. Dalam kata selamat ada kata Selah. Selamat kan? Ya saya gabung-gabungkan. Itu cuman secara ilustrasi aja saya pikirkan. Kalau kita mau selamat ya kita harus ngerti Selah juga. Kita juga harus ngerti berhenti. Sebab ada banyak hikmat dalam beristirahat. There's so much wisdom in it. Kita baca pasal 3 ayat pertama. Judulnya di Alkitab kita nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Tapi sekarang malam hari, gak apa-apa. Firman Tuhan itu untuk segala waktu. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku. Ya Allahku, ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku, dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selah yang ketiga kali di satu pasal ini. Pertama-tama, pasal 3 ayat pertama, Mazmur Daud. Ini adalah nyanyian. Seperti saya katakan tadi, Selah adalah pause di antara liriknya atau nada berhenti. Tapi Mazmur Daud ini ditulis dengan Selah-selahnya sekalian. Mari kita selidiki firman. Pertama-tama tidak ada Selah tanpa puji-pujian.
Saya percaya Selah ditentukan oleh Tuhan sebagai a place of intimacy. Jangan hanya istirahat doang. Jangan hanya tidur, lalu bangun tidur, nanti kita gelisah lagi. Kita perlu menaruh beban. Dan taruh beban itu bukan ketika kita pulas tidurnya. Ada orang yang kalau kena masalah ya, dia tertidur. Tapi ada orang juga yang punya masalah, dia malah nggak bisa tidur. Anda yang mana? Tetapi tidur nggak menyelesaikan masalah loh. Siapa bilang bahwa time heals everything? Waktu menyembuhkan segala sesuatu. Enggak juga. Buktinya, semakin lama orang semakin depresi. Tadinya hanya stres doang. Tadinya hanya sedih. Lalu tiba-tiba berkelanjutan, berkelamaan. Lama-lama menjadi depresi. Depresi menjadi penyakit jiwa. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada sebagian orang ingin bunuh diri. Ternyata waktu tidak menyembuhkan. Tidak otomatis begitu. Demikian pula tidur atau istirahat, rekreasi. Ada orang cari pelampiasan lewat alkohol, merokok sebagian orang. Ada pula yang narkoba. Setelah high, dia kira masalahnya sirna. Enggak, ketika sadar, bukan hanya masalahnya masih ada, dia malah kecanduan barang terlarang. Dan itu merusak kesehatannya. Jadi, kalau ada istirahat bagi jasmani kita, ada istirahat bahkan bagi jiwa seperti rekreasi, di mana istirahat untuk roh kita, di mana kita bisa meletakkan beban kita sekali untuk seterusnya, yaitu dalam hadirat Allah. Makanya Selah itu diciptakan oleh Tuhan, masuk hadirat Tuhan. Tempat itu adalah a secret place, tempat itu adalah a place of intimacy, atau tempat keintiman dengan Tuhan. Selah saya kapan? Saya Selah tiap hari, namanya saat teduh pribadi. Saya bangun tidur, Anda sudah berkali-kali mendengar saya ngomong begini. Saya berbahasa roh dulu, lalu setelah saya bangkit dari ranjang saya langsung ke meja, ke tempat saya belajar, saya ambil Alkitab dan baca berfasal-fasal. Itu Selah saya. Selah saya juga termasuk Rabu dan Sabtu sekarang bersama dengan Anda. Sekalipun kita bersama-sama, tapi ini termasuk Selah. Ayo kita istirahat rame-rame yuk dalam hadirat Allah, mendengarkan firman-Nya dan merasakan Roh Kudus-Nya. Temukan tempat intimasi atau tempat keintimanmu di mana bebanmu terlepaskan. Daud menemukannya dalam Mazmur-Mazmur pujian. Saya ulang lagi, Mazmur Daud, kapan? Ketika ia lari dari Absalom anaknya. Kalau Anda tahu background story-nya, Daud sedang dikejar-kejar oleh darah dagingnya sendiri. Absalom mau membunuh ayahnya. Udah panjang lah ceritanya. Ada kejadian-kejadian sebelumnya. Tapi langsung aja ke pasal 3. Di Mazmur ini, Daud sedang gelisah dan gundah gulana. Bahkan problemanya bukanlah problema rekayasa, seperti banyak kita hanyalah karena kekhawatiran atau ketakutan yang gak tentu terjadi. Daud ini ancaman nyawa. Tapi Daud menulis Mazmur justru waktu itu. Dia berkata, ya Tuhan betapa banyaknya lawanku dan sebagainya. Selah. Dia menaruh rasa percaya pada Tuhan ketika dia gelisah. Mazmur Daud, dia memilih untuk memuji-muji Allahnya, bahkan menggubah sebuah lagu baru ketika jiwanya tertekan. Justru ketika secara fisik kita nggak berdaya, ketika jiwa kita tertekan oleh beban yang berat, malahan secara rohani jangan mau kita itu dibatasi. Kalau sekarang saya lumpuh, maka roh saya harus semakin kuat memuji. Kalau secara jiwa saya tidak berdaya, bukankah secara iman saya harus gagah perkasa? Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Justru ketika dia dikejar-kejar, ketika dia diburu, di situ dia temukan a place of intimacy. Dia menemukan tempat keintiman dengan Tuhan. Tempat itu yaitu puji-pujian. Nanti ya, setelah selesai saya sampaikan semua sharing saya ini, kita memuji Tuhan sekali lagi ya, sambil memandang bulan bintang yang cantik sekali di sini. Jernih sekali langit-langitnya, sekalipun hitam, saya bisa melihat bintang-bintang berkilauan. Mewakili Anda, saya mengagumi Tuhan. Nanti setelah saya selesai khotbah ini, kita memuji Tuhan sekali lagi di bawah remang-remang terang bulan ini. Tuhan Yesus, begitu indah hadiratnya. Waktu yang romantis dengan Yesus. Itulah Selah. Ayat 2, ya Tuhan betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya gak ada pertolongan daripada Allah. Baru Selah nomor 1.
Anda perhatikan nggak? Kalau Anda teliti, ayat 2 dan 3 terlalu banyak kata banyak di dalamnya. Saya ulang, ya Tuhan betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, lalu putus asa sama sekali. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Kalau kita dirudung masalah, biasanya masalah terasa lebih besar dari aslinya. Apalagi kalau hati kita sudah kena yang namanya virus gelisah. Demikian pula putus asa, apalagi kecewa. Wah, sudah kayaknya kita orang paling malang, paling kasihan. Kayaknya kondisi kita tidak tertolong lagi, segala sesuatu mustahil. Ya. Dan juga masa depan kita muram. Banyak orang. Nah, lalu tiba-tiba aja muncul kata Selah sebelum ayat berikutnya. Inilah hikmatnya. Ada banyak hikmat dalam beristirahat. Nomor 1 tulislah, beristirahat dari masalah kita. Itu arti Selah. Arti yang pertama dari kata Selah adalah beristirahat dari masalah kita. Beristirahat dari masalah itu bukan lari dari masalah loh ya. Beristirahat dari masalah itu membatasi stres. Ya, it's a place of surrender. Temukan tiap malam, kayak malam hari begini, saya ajari Anda langsung dari tempat ini bagaimana berserah kepada Tuhan. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Berserah itu jangan gini, udah diserahkan ke tangan Tuhan tapi nggak dilepas tangan. Lalu Tuhan mau ambil nggak bisa karena kita tarik-tarik tambang. Jangan gitu, itu bukan namanya berserah. Itu setengah-setengah. Kalau kasih ke Tuhan, ya letakkan. Lepas tanganmu, Tuhan turun tangan. Ketika Anda angkat tangan, heaven, sorga akan turun tangan. Beristirahat dari masalah kita. Temukan your place of surrendering. Temukan tempatmu untuk berserah kepada Tuhan. Tahu nggak? Tuhan ajarkan bahwa stres harus dibatasi. Dibatasi oleh apa? Dibatasi oleh kesusahan sehari dan pencobaan tidak lebih. Apa ya? Apa ya Pastor Philip? Sekali lagi, stres kita itu loh harus dibatasi dengan pencobaan tidak lebih dan kesusahan sehari. Maksudnya, kesusahan sehari hanyalah untuk sehari. Besok ada masalah baru. Kalau masalahmu belum selesai hari ini, malam hari belajar serahkan ke kaki Tuhan. Sebab Anda yakin dan tahu, kalau asal Anda sudah berusaha sepanjang hari, toh belum keluar dari permasalahan atau problemamu, berarti Tuhan belum izinkan. Tuhan belum izinkan itu kelar di hidupmu. Belajar percaya atau belajar percayakan. Sekalipun masalah Anda besar, kayaknya sudah mendesak sekali, besok makan apa, gitulah ya ekstrim atau ekstrimnya. Gimana saya harus hadapi ini esok hari? Kalau malam ini Anda belum mati, berarti Tuhan belum selesai dengan dirimu. Kalau hari ini problema Anda masih ada di sana, Anda belum keluar dari situ, berarti Tuhan belum izinkan itu kelar. Makanya stres Anda jangan berlebihan. Boleh sedih, boleh kita tegang, tapi stres harus dibatasi setiap hari, dengan kesusahan sehari, hanyalah untuk sehari. Dan pencobaanmu tidak melebihi kekuatanmu. Percayalah itu, percayalah dengan segenap hati, jangan bergantung logika saja. Percaya saja, just believe and you will see my glory. Percaya saja dan engkau akan melihat kemuliaanku, kata Tuhan. Makanya di ayat 2 dan 3 yang kita baca tadi, Daud seolah-olah membesarkan masalah, sangat manusiawi. Oh banyaknya lah masalahku, banyaknya. Lalu tiba-tiba Selah. Lalu setelah Selah ke-1, ayat berikutnya nadanya berubah loh. Kok bisa ya? Kayak seolah-olah dia gak pernah mengeluh. Coba lihat ayat yang keempat. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Loh kok begitu? Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Loh kok berubah jadi nada doa? Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Bukankah doa itu berseru-seru kepada Tuhan? Dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Wow, lanjutkan lagi ya. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Ayat 2 dan 3 dan ayat 4 sampai 7 rasanya kok gak nyambung. Ini kalau konseling sama orang ceritanya, andai kata Daud, orang yang saya konselingi,
Misalnya, awal mula masuk dia berkata, aku ini orang paling kasihan. Aduh berat pastor, berat hidupku ini. Problemaku ini paling susah di dunia. Aduh mati saya. Nggak mau hidup rasanya. Bahkan semua orang tahu tidak ada pertolongan Allah bagiku. Apa yang Tuhan bisa lakukan bagi saya? Saya sudah terjepit. Saya sudah berada di ujung tanduk. Ini sudah Mayday. Ini sudah SOS tingkat dewa. Nggak mungkin saya bisa keluar dari lubang serigala ini. Wah, sudah banyaknya masalah saya. Banyaknya orang yang benci sama saya. Pernah nggak ada orang ngomong sama Anda merasa begini? Semua orang nggak suka sama aku. Aku apes melulu. Udahlah. Bahasa orang yang sudah tidak berpengharapan. Lalu tiba-tiba setelah Sela, ayat 4-7, optimis sekali. Tapi Tuhanlah yang melindungi aku, Engkaulah perisai, Engkaulah kemuliaan yang mengangkat kepalaku. Lalu Tuhan, aku berseru, Engkau menjawab aku. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang. Aku tidak takut sama puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Gimana sih? Apakah Daud ini double personality, kepribadian ganda? Ya enggak. Ayat 2 dan 3, poin pertama tadi. Daud belajar seni, beristirahat dari masalahnya. Lalu kedua, dia beristirahat dalam iman setelah doa. Catat itu. Dia beristirahat dalam iman setelah doa. Find your place of trust. Daud, Sela ke-1, dia belajar membatasi stresnya dengan kesusahan sehari hanya untuk sehari. Sela kedua, dia berdoa dan berseru. Setelah itu, dia percaya bahwa Tuhan mendengarkan doanya. Ternyata sama pentingnya loh setelah kita berdoa, itu kita gimana dengan ketika kita berdoa. Tahu nggak, banyak orang itu berdoanya heboh, tapi setelahnya dia tidak beriman kepada Tuhan. Berapa banyak orang doanya sungguh-sungguh menangis, tapi setelah amin dia meragukan doanya sendiri. Dia bimbang akan janji. Daud tak begitu. Dia berikan batas pada stresnya, lalu dia doa. Dan setelah dia amin, dia percaya bahwa Tuhan akan mendengar doanya. Beristirahat dalam iman setelah doa. Anda dan saya harus pelajari ini. Setelah kita berkata, amin Tuhan, tolong aku ya Tuhan. Besok aku percaya Engkau akan menolong keuangan keluarga kami. Dalam nama Yesus, amin. Setelah itu Sela. Setelah Anda amin itu, berarti doa Anda sudah di tangan Tuhan. Jangan ditarik kembali. Jangan dipertanyakan. Jangan tarik-tarikan atau tarik tambang dengan Tuhan. Ternyata banyak orang pintar doa, tapi nggak pintar amin. Setelah kita berdoa, setelah kita amini doa sendiri, jangan meragukan lagi. Percayalah, nantikanlah dalam iman hasil doamu sendiri. Sela kedua yang saya ajarkan, belajar istirahat dalam iman setelah Anda berdoa dan amini doamu sendiri. Jangan meragukan. Karena itu Daud berkata, aku membaringkan diri lalu tidur. Setelah dia doa, malam itu kan susah. Sepanjang hari dia penuh masalah. Kan dia dikejar-kejar sama Absalom. Nyaris-nyaris nyawa, hampir-hampir tertangkap basah. Ini Daud dan kawanannya hampir terbunuh. Dan hampir tertangkap. Dan hampir dianiaya. Tapi Daud memilih, setelah dia berkata, Tuhan tolong lindungi. Dalam nama Yesus, amin, gitu ceritanya. Kira-kira, ya dia berdoa, taruh harapannya kepada Allah yang melindungi jiwanya. Ketika dia berkata, amin. Dia berkata, lalu setelah itu aku membaringkan diri, lalu tidur. Kalau kita kan enggak. Setelah doa, kita pikiri semalaman. Daud enggak. Setelah dia doa, amin. Dia langsung bobok. Dia langsung tidur. Dan besok pagi, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Ini bukan orang yang besar imannya. Ini orang yang tidak pelin-pelan doanya. Ini orang yang tegas dengan hatinya sendiri. Kalau Anda ngerti seni Sela seperti ini, hidup Anda tidak akan terombang-ambingkan seperti ombak, seperti orang yang mendua hati tidak akan menerima apa-apa dari Tuhan. Pertama-tama batasi stresmu sendiri. Beristirahatlah dari masalahmu, bukan lari daripadanya.
Yang kedua, beristirahatlah dalam iman setelah Anda amin atau setelah Anda berdoa. Jangan dipikiri semalaman. Yang terakhir ayat 8 dan 9, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Saya ulangi lagi ayat 9. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Keesokan pagi, attitude atau sikap hati Daud begini. Yang ketiga, belajar menerima dengan cuma-cuma. Daud berkata di ayat 9, pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Berkat-Mu atas umat-Mu. Find your place of humility, temukan tempat kerendahan hati. Kadang-kadang ya, bagi beberapa orang termasuk bagi saya, dibutuhkan iman loh. Itu tindakan iman loh untuk menerima dengan cuma-cuma. Seringkali kita berkata, hah? Hanya gini saja, cuman gini doang. Masa segampang itu? Pasti ada sesuatu yang harus aku lakukan. Entah aku harus melayakkan diri atau gimana. Hah? Aku minta Tuhan berikan. Begitu aja? Iya, begitu aja. Daud berkata, my victory will come easy. Kemenanganku akan terjadi dengan mudah sekali. Bukan karena hasil usahaku, bukan gagah perkasaku, tapi oleh karena Roh Kudus. Belajar menerima dengan cuma-cuma. Selah. Belajar itu. Kadang-kadang ketika saya sendiri ya, ketika saya diberkati oleh seseorang, entah apa, berkat gak harus materi. Saya rasa sungkan, gak enak, lalu suatu hari Tuhan tegur saya. Belajar rendah hati untuk menerima saja. Asal kamu bersyukur, maka itu adalah berkat dari Tuhan. Iya. Kadang-kadang kita itu membuat diri kita semakin susah. Berapa banyak orang tua dicintai anak-anaknya susah sekali. Memasang berbagai macam syarat kepada anak-anaknya. Padahal anaknya hanya mau cinta dia loh. Ada juga loh ayah yang gak mau dipeluk sama anaknya sendiri. Gak usah gitu-gituan. Dibutuhkan kerendahan hati untuk kita menerima sesuatu. Dibutuhkan kerendahan hati untuk dicintai. Sebagian besar kita itu selalu berlomba-lomba untuk memenangkan hati Tuhan dengan usaha kita. Jangan-jangan kalau kita nanti berhasil, kita sombong. Kita berkata, karena aku hebat. Karena aku imannya besar. Karena aku memberikan persembahan. Karena aku berkorban. Karena aku lebih layak. No. Waktu kita diselamatkan, what have you done? Tidak ada. Hari ketika saya diselamatkan tahun 1992 membuat saya menangis, terseduh-seduh. Nangis seperti bayi. Itu karena saya merasa, loh, aku diselamatkan begitu saja. Aku tidak harus berbuat sesuatu. Tidak harus mempersembahkan apa atau membayar sesuatu. Enggak, dengan cuma-cuma. Karena darah di Kalvari, Tuhan selamatkan Anda dan saya. Daud berkata, bangkitlah ya Tuhan, tolonglah aku. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Dia berkata, my miracles will come just like that. Just like that, only believe. Kita kan buat susah, nggak bisa. Harus pendeta itu tumpang tangan atau datang ke rumahku. Baru mujizat terjadi. Loh, Tuhan juga bisa pakai cara itu. Dan Tuhan kerap kali memakai cara demikian. Di dalam Alkitab, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Baik Elia, Elisa, semua nabi-nabi itu. Ada yang sampai ditumpangi tangan. Ada yang berbagai macam cara Tuhan berikan. Yesus sendiri meletakkan tangannya. Lalu sembuhlah orang itu, membangkitkan orang mati. Tapi ada kalanya Tuhan hanya mengucapkan satu kalimat aja. Terjadilah sesuai imanmu. Maka hamba perwira itu sembuh. Ada waktunya Tuhan pakai cara yang tidak kita duga. Tapi kita membuat susah. Masa bisa sih hanya lewat kamera? Hanya lewat begini aja atau lewat screen? Will I be healed? Be humble please. Belajar untuk rendah hati, menerima dengan cuma-cuma. Kalau enggak gitu Anda akan belajar selah. Tuhan melakukan sebagian besar mujizatnya kalau Anda baca. Kenapa dia dibenci oleh ahli Taurat dan orang Farisi? Karena Tuhan melakukannya pada hari Sabat. Tuhan hendak memberikan sebuah pesan yang tidak mungkin bisa disangkali. Ya. Ketika manusia istirahat, di situ terjadi mujizat. When you stop boasting about what you can do. Waktu Anda dan saya berhenti membual apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Ketika kita berhenti membanggakan jasa kita. Disitulah berkat Tuhan melimpah-limpah, berkat-Mu atas umat-Mu, dari Tuhanlah pertolongan. Kenapa hari Sabat? Makanya Tuhan selalu disalahkan. Ya,
Kenapa pada waktu manusia tidak boleh berbuat sesuatu, di situ Yesus melakukan mujizatnya. Tuhan mau mengatakan pada kita, berhentilah menaruh percaya pada perbuatanmu. Belajarlah untuk menerima mentah-mentah perbuatannya. Tapi nggak bisa Tuhan. Aku ini hanya sembuh kalau aku didoakan pendeta itu. Be humble please. Belajar rendah hati. Belajar punya hati seperti anak kecil, iman seperti anak-anak. Itu yang berkenan kepada Tuhan. A childlike faith. Bisa pakai cara begitu, tapi kalau sekarang Tuhan mau pakai cara begini, hanya lewat screen saja, dari jarak jauh, hanya sepatah kata. Hanya lewat gadget yang Anda lihat. Tiba-tiba cuma ulurkan tangan begini aja, masa bisa sembuh sih kankerku? Masa bisa sih? Aku perlu dilayani lebih dari ini. Andai kata hatimu sela, mujizat mudah terjadi. Saya ajak Anda untuk melihat bahwa belajar menerima dengan cuma-cuma bagi beberapa orang adalah tindakan iman yang luar biasa. Dibutuhkan iman untuk tidak berbuat apa-apa dan percaya sesuatu akan terjadi. Diam dan ketahuilah bahwa aku adalah Allah. Bukankah itu firman Tuhan? Selah ada 3 artinya yang saya sampaikan pada Anda hari ini. Beristirahat dalam hadirat Allah itu kayak apa? Seperti apa sih? 1, beristirahat dari masalah kita. Belajar berserah sama Tuhan. Setiap malam, cek clock sama Tuhan Yesus. Kesusahan sehari hanya untuk sehari, jangan dibawa-bawa. Stres dibatasi. Yang kedua, beristirahat dalam iman setelah doa. Habis amin, jangan bimbang. Jangan dipikiri semalam-malaman. Bubuk tidur seperti Daud. Besok pagi engkau akan bangun sebab Tuhan menopangmu. Dan rahmat Tuhan selalu baru. Yang ketiga, belajar menerima dengan cuma-cuma. Jangan banggakan jasa. Jangan kita besar-besarkan perbuatan kita. Dengan rendah hati berkata, Lord, I receive my healing tonight. Malam ini, ku terima mujizatmu. Lord, I receive your forgiveness. Susah bagi orang untuk menerima pengampunan. Bahkan dia harus seolah-olah ingin menyuap Tuhan dengan janji-janji palsunya. Aku janji gak akan jatuh lagi kalau engkau ampuni. Ampuni aku janji gak jatuh lagi. Udahlah, salah ya salah, ngaku aja. Tuhan, aku salah. No excuse, gak ada alasan. Jelas-jelas aku salah. Mazmur 51 berkata, semua kesalahanku ada di hadapanmu. Sebab kepadamu, hanya kepadamu sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang mendukakan hatimu. Aku salah, mau ngomong apa lagi? Please forgive me. Ampuni aku. Dengan rendah hati, ku terima pengampunan. Lihat ya, kalau pengampunan sungguh-sungguh masuk dalam hatimu, Anda akan jijik dengan dosamu. Nggak usah janji palsu. Anda sendiri nggak mau. Apa masih bisa jatuh? Bisa. Tapi paling tidak pada saat hatimu dipenuhi pengampunan Allah, Anda akan berkata, kok gitu ya aku? Itulah sebabnya beberapa orang menangis. Menyesal, bukan karena ketakutan, menyesal karena kasih Tuhan, karena penerimaan. Dan dia akan berkata, aku tidak mau buang-buang lagi hidupku dalam lubang atau kubangan yang sama. Sebab Tuhanku terlalu baik bagiku. Thank you. Terima kasih untuk pengampunanmu. Dapatkah Anda hanya menerima dengan cuma-cuma, tanpa perlu janji apa-apa? Lord, I receive my healing. I receive my forgiveness. Aku terima pengampunanmu. Amin.